Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Para hadirin, para hadirat rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillah, pada Ramadan tahun ini kita bisa mengadakan kajian kembali, yaitu setelah sholat tarawih kita mengadakan kajian kitab Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kita adakan setiap malam, setiap selesai sholat tarawih, pasnya jam 9. Mungkin kajian ini hanya berlangsung sekitar setengah jam, selebihnya kita berdahan. Dan karena ini merupakan 10 pertama dari bulan Ramadan, pada 10 pertama itu Allah menurunkan rahmatnya, maka jangan lupa kita berharap mendapatkan rahmat rohani. Rahmat rohani itu diantaranya kita jatuh cinta kepada Allah melebihi cinta kita kepada yang lain. Di antara rahmat rohani itu juga adalah kita bisa merasakan keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karunia rohani itu kita bisa menikmati ibadah-ibadah, termasuk ibadah puasa dan melaksanakan sholat tarawih dengan nikmat sekali. Itu karunia rohani. Para nabi dan para wali adalah orang-orang yang mendapatkan jatah karunia rohani sangat banyak. Dan kita tentu saja berharap jatah rohani kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harap kita tahu bahwa sesungguhnya Allah memberikan karunia rohani sama sekali tidak tergantung kepada seberapa amal kita. Karena fi'luka laisa bi'illatin, tindakan Allah itu tidak membutuhkan alasan. Jadi kalau para nabi diangkat menjadi nabi, para wali diangkat menjadi wali, itu bukan karena alasan amal mereka baik, tidak. Tapi karena memang murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab itu kita yang merasa compang-camping rohani kita ini tetap tidak terhalang untuk berharap sebanyak mungkin karunia rohani. Jadi karena itu ketika kita ngaji, ketika kita burdahan, ketika kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain, maka kuatkan pengharapan kita itu kepada hadiratnya. Kuatkan pengharapan kita kepada hadiratnya. Toh Allah memberikan segala sesuatu itu tidak karena alasan dari diri kita. Jangankan alasan dari diri kita, alasan dari Allah sendiri juga tidak. Jadi tidak berguna kenapa. Ya karena Allah berkehendak, gitu aja. Jadi itulah sebabnya kita bisa sebagaimana para wali, yaitu menjulangkan adanya harapan-harapan yang sangat besar untuk mendapatkan karunia-karunia rohani itu. Oke, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jailani yang saat ini kita akan membahas ayat 267 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhussu khususan min hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina wa qulubina li shfa amradina zahiran batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam limana fina limasalihina li ahli baitina wa auladina dzurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa la yazil islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman itu alladzina. Anfiqu, infakkanlah kalian li ridhaillah, untuk menggapai ridha Allah Ta'ala, min thayyibati ma, dari hasil-hasil yang baik, jayyidati ma, hasil-hasil yang baik, kasabtum, yang berkasab kalian, ai ma kasabtum, sesuatu kasabtum yang berkasab kalian atau berikhtiar kalian, fin nasyatil ula, dalam kehidupan di dunia, biaidikum, dengan adanya potensimu, bitijarati, dengan adanya perdagangan, wasinaati, dan industri, wa mimma, dan dari suatu akhrajna, yang telah mengeluarkan aku, lakum, bagi kalian, minal ardi, dari bumi, bila amalin, dengan tanpa adanya usaha, minkum, dari kalian, minal hububi, dari biji-bijian, wa thimari, dan buah-buahan, wal ma'daniyati, dan barang-barang tambang, wa ghairi dzalika, dan selain hal tersebut. Wala tayammamu, dan janganlah bermaksud kalian, wala taqsudu, jangan bermaksud kalian, al khabitha, kepada yang buruk, ar-radi, yang rendah, minhu, dari itu, ma'ai mimma, dari suatu kasabtum, yang berkasab kalian, wa mimma, dan dari suatu akhrajna, yang telah mengeluarkan aku, lakum, bagi kalian, hala kaunikum, seraya keadaan itu kalian, tunfiquna, menginfakkan kalian, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, walhal, adapun keadaannya itu, annakum, sungguh kalian, lastum, ialah tidak ada kalian, biakhidhihi, ialah mengambil itu khabith, minal ghairi, dari yang lain, illa an tughmidu, kecuali hendaknya memicingkan mata kalian, fihi, dalam itu, ma, aitasamahu, toleran kalian, fi akhdhi, dalam mengambil itu, ma. Oke. Yang diseru oleh Allah Ta'ala di sini adalah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang di dalam batin mereka ada pertalian yang kuat dengan Allah Ta'ala. Jadi keimanan itu adalah pertalian orang-orang itu dengan Allah Ta'ala lewat pintu keyakinan. Lewat pintu keyakinan. Ini yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok hanya orang-orang beriman? Karena orang-orang beriman itu yang memiliki potensi dan peluang untuk merespon seruan-seruan Allah.
Kalau tidak beriman kan bagaimana bisa merespon? Bagaimana bisa percaya? Kan gitu. Nah, karena orang-orang beriman, maka mereka itu akan dengan siap sedia merespon apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang takarlah diri kita di dalam keimanan itu. Jadi apakah iman kita itu sanggup memunculkan respon terhadap panggilan Allah Ta'ala atau tidak? Itu bergantung terhadap kualitas keimanan diri kita. Kalau kita memiliki kualitas keimanan yang tangguh, maka kita akan dengan sangat mudah bahkan bergembira merespon seruan Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya tidak begitu merespon, itu berarti tahu kita kadar keimanan kita itu seberapa. Jadi ya, orang yang semakin kuat pertalian keimanannya dengan Allah Ta'ala, maka akan semakin merespon terhadap seruan-seruannya. Itu rahasianya kenapa yang diseru oleh Allah Ta'ala itu kok orang-orang beriman. Beriman. Nah, di sini Allah Ta'ala memerintahkan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi ya, infakkan, berikan penghasilanmu yang baik-baik itu di jalan kebaikan, di jalan Allah Ta'ala. Kenapa kok disebut penghasilan yang baik-baik? Ini kan berkaitan dengan kualitas apa yang kita infakkan itu loh. Berkaitan dengan kualitas yang kita infakkan. Misal, kita oleh Allah Ta'ala dianugerahi buah-buahan ya, buah-buahan. Nah, yang diberikan kepada orang lain itu, yang diberikan di jalan kebaikan itu yang bagus-bagus. Bukan yang sisa-sisa, yang hampir busuk, yang enggak kemakan, bukan. Bukan. Jadi yang baik itu yang diberikan. Kenapa? Kok yang baik? Karena sesungguhnya ketika kita memberikan itu, hakikatnya kita memberikan kepada Allah. Bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang tidak berkualitas kepada asal-usul rezeki kita itu. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mempersembahkan, menginfakkan sebagian rezeki kita yang baik-baik itu, sesungguhnya tidak dalam kondisi butuh Allah Ta'ala itu. Tidak dalam kondisi lemah untuk memberi kepada orang lain yang secukup-cukupnya. Tidak. Tapi untuk apa? Untuk menguji seberapa kualitas keterhubungan rohani kita dengan hadiratnya itu. Jadi kalau kita berpikir matematis, materialistik misalnya ya, tentu saja yang kita berikan itu yang kita tidak doyan. Yang kita tidak doyan. Itu yang kita berikan. Lega hati kita. Kenapa? Yang kita tidak doyan itu kan hanyalah katakanlah ngebak-ngebak inggon itu. Dikeluarkan saja kan gitu. Ngebak-ngebak inggon. Sementara yang baik-baik malah memenuhi hatinya. Nah, itu tidak begitu. Tapi apa? Tapi yang baik dan kita merasa eman itulah yang semestinya kita keluarkan. Nah, di saat itu sebenarnya kita tidak sedang tega kepada diri kita sendiri, tidak. Justru kita menggembirakan diri sendiri dengan memberikan sesuatu yang nafsu kita masih eman terhadap sesuatu itu. Jadi yang baik-baik. Gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya tuh toh kembali kepada diri kita kok. Jadi pernah di Khurasan itu ya, ada seorang sufi yang reputasi rohaninya itu sangat unggul, sangat tinggi si sufi ini. Nah, kemudian tersiar kabar bahwa ya, orang-orang Mongol itu tidak akan sanggup menyerbu kota Khurasan itu selama masih ada si sufi ini. Nah, mendengar kabar seperti itu ya,
Lantas semua yang dimiliki si sufi itu diberikan kepada para sufi yang lain, diberikan di jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan. Nah, ketika semua yang dimiliki itu diberikan, anaknya protes. "Pak," kata si anaknya itu, "apa jenengan itu bermaksud menjadikan kami ini bangkrut sebangkrut-bangkrutnya? Kok semuanya diberikan?" "Anakku, dengarkan ya kata-kata bapak baik-baik," kata si sufi itu. Ketika orang-orang itu, terutama dari kalangan para sufi, itu menyatakan bahwa selama di sini, di kota ini, di kota Khurasan ini ada bapakmu, mereka percaya bangsa Mongol tidak akan sanggup menyerbu kota ini. Tidak akan sanggup. Nah, saya atas nama syukur dan gembira, karena orang-orang itu tidak berbicara demikian kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya berikan semuanya ini di jalan Allah. Saya berikan kepada para sufi yang lain. Bukankah ini kegembiraan yang memang pantas untuk dirayakan? Perkara besok dan selanjutnya, yakinlah nak, bahwa selama kita hidup pasti masih ada jatah rezeki kita. Loh, itu menunjukkan apa? Luasnya batin itu. Menunjukkan adanya hubungan yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai enggak khawatir besok dan selanjutnya, enggak khawatir. Loh, itu kelasnya Abu Bakar Siddiq itu. Kayak gitu itu. Kelasnya Abu Bakar Siddiq. Menjelang perang Tabuk, Nabi membuka kota infak. Nah, ketika para sahabat tahu bahwa Nabi membuka kota infak, Abu Bakar itu memberikan semua yang dimiliki kecuali yang dipakai. Dulu. Kecuali yang dipakai. Nah, terus Nabi tanya, "Lah Abu Bakar, kau memberikan semua yang kau miliki. Bagaimana engkau akan mengurusi diri dan keluargamu?" Jawabnya, "Betul-betul tidak masuk akal. Saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya." Itu kalau kita ya, saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya, sambil gemetar itu. Kenapa? Belum tentu besok ada. Belum tentu besok ada. Nah, itu hanya dimiliki, kepasrahan seperti itu dimiliki oleh orang-orang yang totalitas keimanannya kepada Allah itu tangguh. Yang totalitas keimanannya kepada Allah Ta'ala itu tangguh. Jadi itu tidak hanya memberikan sebagian yang baik dari penghasilannya, memberikan keseluruhannya. Tapi itu juga hitung-hitung ya. Kalau tingkat keimanan kita tak setinggi keimanan Abu Bakar Siddiq, jangan coba-coba. Wala tahliku anfusakum, jangan kau hancurkan diri kalian. Jadi sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kalau keyakinan kita itu kukuh kepada Allah Ta'ala, maka rezeki kita itu seperti rezeki burung-burung. Masuk sarang dalam kondisi kenyang, besoknya lapar, cari lagi. Jadi rezeki hari itu dicari di hari itu. Kalau manusia sebisa mungkin rezeki 7 turunan dicari di kehidupan satu orang itu. Ini yang menakjubkan dari manusia. Jadi manusia itu mencari rezeki yang besok, yang lusa dan lain semacamnya. Padahal Allah Ta'ala tak mewajibkan kewajiban yang besok dan lusa. Subuh sekarang gak wajib, belum waktunya. Belum waktunya. Tapi kalau rezeki dicari terus, dicari. Padahal jelas walal akhiratu khairul laka minal ula, jelas. Jadi kaidah-kaidahnya jelas, yang tidak jelas itu kepasrahan, keyakinan, keimanan itu samar-samar, temaram. Jadi kita ngaji di bulan puasa seperti ini sambil berharap moga-moga keimanan kita semakin dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara rezeki itu ya, di antara rezeki itu yang Allah perintahkan bagian hasilnya yang baik-baik itu diinfakkan. Di antara rezeki itu kita tidak ikut serta dalam mengelola loh. Contohnya apa? Contohnya adalah hasil tanaman, buah-buahan. Rambutan ini.
Berbuah saya enggak nyiram ya enggak. Berbuah. Pisangnya berbuah. Gitu loh. Itu kan sesungguhnya kita tidak ikut campur. Jadi murni dikelola oleh alam, dikelola oleh Allah Ta'ala kan gitu. Nah, sudah tidak ikut mengelola, diperintahkan oleh yang mengelola, oleh Allah Ta'ala, masih seret saja. Padahal ya, ikatlah rezeki itu dengan cara mensyukurinya. Orang kan senangnya itu bukan mengikat rezeki. Ketika punya rezeki diikat. Bagaimana rezeki ini tidak kocar-kacir gitu loh. Bahkan semakin diikat semakin bertambah, diikat bertambah. Padahal kaidahnya itu adalah ikatlah rezeki dengan cara mensyukurinya. Apa mensyukuri itu? Dipakai di jalan kebaikan. Pakai di jalan kebaikan. Tapi nafsu bilang, oh jangan. Nanti gantinya gimana? Nah, padahal mestinya dipakai di jalan kebaikan. Jadi yang tanpa kita kelola itu apa? Buah-buahan, biji-bijian juga ya. Ada sebagian yang memang tetap dikelola. Terus wal ma'daniyat, dan adanya barang-barang tambang gitu. Misalnya kita punya tanah, ternyata di situ itu ada batu akiknya yang mahal-mahal misalnya. Nah, berlian dan lain semacamnya. Itu kan kita tidak mengelola. Kita tidak mengelola. Dan itu sebenarnya bukan milik kita. Jadi gini, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menginfakkan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Ya milik Allah. Milik Allah. Cuma manusia itu terbiasa. Ketika sekian lama dipinjami, manusia itu merasa bahwa pinjaman itu miliknya. Itu manusia ya. Padahal seluruhnya ini pinjaman. Bahkan hidup kita ya. Wujud kita, sehat kita, semuanya pinjaman. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk diserahkan kembali, berat rasanya. Ini milikku, itu jadinya kan. Karena itu kalau Gibran mengatakan anakmu bukanlah anakmu, kita mesti mengatakan bahwa milikmu itu bukan milikmu. Tapi karena sudah terbiasa, ini milikku. Jadi kepemilikan manusia itu majazi, sementara kepemilikan Allah Ta'ala itu hakiki. Jadi betul-betul memiliki. Karena itu orang yang berpikir bahwa segala sesuatu milik Allah, maka orang itu tidak pernah merasa kehilangan. Enggak hilang kok. Kembali kepada yang punya cuman. Tapi kembali kepada yang punya itu kenapa kok ditangisi? Karena sudah merasa memiliki. Kalau hilang kan ditangisi. Nah, padahal begini ya, manusia dengan nafsunya itu ingin memberikan yang tidak berkualitas. Padahal kalau dikasih yang tidak berkualitas, wah itu dibawa ngerumpi kemana-mana itu. Jadi maunya ngasih yang tidak kualitas, tapi ketika dikasih yang tidak berkualitas, wah sambil menggerundel itu, wah kayak gini, mana-mana. Karena itu dikatakan walastum bi akhirihi illa antum midufi. Kalau kalian diberi yang tidak berkualitas itu, kalian tidak mau mengambil kecuali sambil memicingkan mata. Jadi tanda apa? Tanda toleran yang terpaksa. Itu jadi. Kalau tidak diambil enggak enak, tapi diambil juga tidak enak. Nah, maka yang dihindari apa? Yang dihindari tidak enak personal ketimbang nanti tidak enak sosial. Kalau tidak enak sosial itu kan menciptakan adanya kegaduhan di kalangan orang lain. Kalau tidak enak personal, biar diri kita saja yang merasakan. Karena itu kemudian diterima pemberian yang tidak pantas itu, tapi sambil memicingkan mata. Sambil memicingkan mata. Wa'alamu, dan ketahuilah kalian annallaha, kepada sungguhnya Allah al-mudabbir, yang mengatur itu Allah lima salih ibadi, bagi kebaikan-kebaikan hambanya. Ghaniyun, ialah makaya, an infakikum, dari infak kalian, wa tasaddaqikum, dan sedekah kalian. Jadi Allah Ta'ala itu enggak butuh infak kita.
Nggak butuh. Jadi kalau Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berinfak, bukan karena Allah Ta'ala butuh. Sama. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita beribadah, bukan kesenangan menerima ibadah kita, bukan. Seluruh kebaikan kita itu kembali kepada diri kita. Karena itu, Nabi Musa itu pernah pingsan. Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Beliau bilang kepada Allah, "Ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku sebuah amal yang ketika aku kerjakan engkau ridho kepadaku." Jadi amal kunci yang ketika kita laksanakan Allah jadi ridho gitu ya. Amal kunci begitu. Nah, Allah menjawab, "Musa, kau tidak akan sanggup dengan amalmu itu untuk menjadikanku ridho kepadamu." Pingsan langsung Nabi Musa. Berarti apa? Memang tidak ada amal yang pantas diandalkan untuk mencapai ridho. Itu memang nggak pantas. Nggak ada. Tapi Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Ketahuilah Musa bahwa ridhoku kepadamu bukan karena amalmu, tapi murni karena kehendakku." Jadi kita itu ya bersembah sujud kepada hadiratnya sambil merasakan mengemis, sambil merasakan butuh terhadapnya. Bahkan sembah sujud kita adalah bagian dari karunia Allah Ta'ala kepada diri kita. Jadi Allah Ta'ala tidak butuh sedekah kita, tidak butuh infak kita. Wa innama ya'murukum, hanya saja memerintahkan itu Allah kum kepada kita. Bihi, dengan itu infak, lintifaikum, karena bermanfaat kepada kalian. Idhuwa, karena adapun itu Allah, hamidun, ialah maha terpuji, syakurun, maha berterima kasih, maha bersyukur. Fama antum bainfakukum, maka apalah kalian dan infak kalian. Jadi kita dan infak kita itu tak memiliki nilai di hadapan Allah, karena seluruh kebaikan sejatinya itu adalah merupakan perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Jadi seluruh kebaikan kembali kepada kita. Berarti begini, kalau kita tidak banyak berbuat baik dalam kehidupan ini, berarti kita tidak kasihan kepada diri kita. Berarti harus siap kita menelantarkan diri kita. Padahal di mana-mana tidak ada orang mau terlantar, tidak mau. Maunya itu beruntung, maunya berbahagia. Tapi untuk mengongkosi keberuntungannya, tidak mau. Tidak mau. Nah, itu kan sebenarnya tidak masuk akal. Nah, karena itu agama itu sesungguhnya apa? Agama itu adalah akal, ad-dinu huwal akal. Jadi sangat masuk akal. Kenapa kita diperintahkan macam-macam itu? Untuk menjadikan kita berada di puncak bahagia sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala misalnya sekarang ya, memperjumpakan kita dengan Ramadan. Nah, ini tidak berguna bagi Allah, tapi berguna bagi diri kita. Berguna. Jadi kalau begitu, hidup kita itu sesungguhnya adalah hamparan dari karunia. Hamparan karunia. Jadi karena itu syukurilah baik-baik dengan cara merespon yang sebenar-benarnya terhadap seruan-seruan Allah Ta'ala. Oke ya. Ini sudah setengah jam. Waktunya pendek. Moga-moga manfaatnya besar. Moga-moga barokahnya besar. Amin ya mujib sailin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.